kita ya. Kelompok 3 nanti ada Nuril, Kenza, kemudian Tania dan Aska. Nah, tugas kalian hari ini adalah mendiskusikan tentang alat gerak hewan dan manusia. Jadi Ibu sudah bagikan ya LKPD-nya. Nah, nanti kalian diskusikan bersama teman sekelompokmu. Tentukan ide pokok dari paragraf yang ada di bacaan tersebut. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut ya. Nah, namun sebelumnya kita lihat video dulu ya. Sebelumnya kita lihat video dulu sampai selesai. Kalau nanti kalian tulis ya. Halo sobat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita belajar pada tema 1, kemudian gerak hewan dan manusia. Kita akan belajar jauh tentang organ gerak dan hewan dan manusia. Kita akan belajar jauh tentang organ gerak hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Lalu, tahukah kalian apa itu bergerak? Bergerak dapat diartikan pindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sahabat cerdas, coba amatilah gerakan pada manusia dan hewan tersebut. Manusia dan hewan tersebut sama-sama melakukan gerakan berjalan. Manusia dan hewan menggunakan organ berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang, alat gerak aktif berupa otot. Tahukah kalian mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Oke, sudah ya videonya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja. Ya, silakan. Sudah selesai anak-anak diskusinya? Sudah. Baik, Ibu ingin tahu hasil diskusi kalian ya. Untuk kelompok 1 perwakilan, ayo bacakan hasil diskusinya. Apakah yang dimaksud dengan bergerak, berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh? 2. Apakah yang menyebabkan makhluk hidup bergerak? Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagai atau seluruh bagian tubuhnya. 3. Organ gerak pada manusia dan hewan ada 2 macam. 1. Alat gerak pasif perubahan tulang. 2. Alat gerak aktif
4. Tuliskan fungsi organ gerak pada hewan dan manusia. Untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Sebutkan penggolongan jenis hewan berdasarkan tulang belakang. 1. Hewan vertebrata bertulang belakang. Hewan avertebrata tidak bertulang belakang. Oke, bagus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Yuk bacakan hasil diskusinya. Ide pokok paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Paragraf 2. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Paragraf 3. Gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Paragraf 4. Yang disebut alat gerak pasif. Paragraf 5. Alat otot disebut alat gerak aktif. Bagus. Kelompok 3. Bacakan. Gerak pada hewan dan manusia. Gerak pada hewan dan manusia terjadi karena adanya organ gerak aktif dan pasif. Organ gerak aktif adalah otot dan organ gerak pasif adalah tulang. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Organ gerak banyak sekali fungsinya tergantung jenis alat gerak yang dimiliki suatu hewan. Misalnya sapi memiliki kaki. Fungsi alat geraknya adalah untuk berjalan. Gerakan pada hewan dan manusia memerlukan koordinasi dari beberapa bagian tubuh. Untuk dapat melakukan suatu gerakan diperlukan koordinasi dari beberapa bagian tubuh. Walaupun otot dan tulang merupakan alat gerak, tetapi tanpa adanya koordinasi dari sistem saraf yang bertindak sebagai penarikan dan pemberi gerak tidak dapat terjadi. Oke, bagus sekali. Nah, dari hasil diskusi tadi bersama teman-temanmu, sudah paham? Sudah paham. Nah, kalau sudah paham, coba apa yang dapat kalian simpulkan dari hasil diskusi tadi? Yo, dari kelompok 1. Kesimpulannya apa kelompok 1? Berubah posisi baik seluruh atau sebagian tubuh. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Keduanya memiliki dua jenis alat gerak, yaitu alat pasif dan alat gerak aktif. Oke, bagus. Kelompok 2 kesimpulannya? Berdasarkan hasil tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi dua, yaitu hewan vertebrata bertulang belakang dan hewan avertebrata tidak bertulang belakang. Kesimpulan dari kelompok 3? Sesuatu paragraf terdiri dari ide pokok atau kalimat utama dan kalimat pengembangan. Ide pokok bisa disebut juga sebagai kalimat utama. Ide pokok adalah suatu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Letak ide pokok bisa di awal, tengah, ataupun akhir suatu paragraf. Kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi mengembangkan ide-ide pada kalimat utama. Oke, sudah ya kesimpulannya. Nah, berarti dari pembelajaran hari ini yang dapat kita simpulkan bersama-sama adalah yang pertama tadi adalah bergerak artinya berpindah tempat atau berpindah posisi, baik itu sebagian atau seluruh bagian tubuh. Yang kedua, gerak pada manusia dan hewan itu menggunakan sistem gerak. Fungsinya ada yang untuk berjalan,
gerak pasif berupa tulang, kemudian alat gerak aktif berupa otot. Jadi berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, ada dua jenis hewan. Ada hewan vertebrata, itu hewan bertulang belakang, sama hewan avertebrata, hewan tidak bertulang belakang. Kemudian menentukan hidup pokok. Nah, hidup pokok itu adalah kalimat utama atau gagasan yang menjadi dasar dalam sebuah paragraf. Nah, hidup pokok tadi bisa di awal, bisa di tengah ataupun akhir dari paragraf. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Oke, kalau sudah paham, nanti tugasnya di rumah kalian atau berkelompok seperti ini, buatlah alat gerak hewan dan manusia. Itu kalian buat di kertas karton atau kardus bekas ya. Kalian bisa nanti print gambarnya, kemudian kamu potong, kamu tempelkan ya. Nanti setelah berkelompok dikerjakan di rumah ya. Kalau sudah, kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Ayo disiapkan untuk berdoa. Mari kawan-kawan kita berdoa mau pulang. Oke, jangan lupa di rumah itu tugasnya dikerjakan dan jangan lupa untuk belajar. Tetap